Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang menyaksikan media ini dimanapun berada, doa dan harapan kami, kita semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Saudaraku, sebelum kita dengarkan firman Tuhan dan kita sama-sama belajar dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan bagi setiap kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui media ini, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, beri hamba-Mu hikmat, pengurapan daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar baik lagi benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan berkati juga seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas dan pekerjaan umat-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat segala sesuatunya berhasil bagi mereka. Ketika kami menyaksikan media ini, biarlah kiranya media ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami dengarkan firman Tuhan, iman kami bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai 45. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45, demikian firman Allah. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara dan yang lain. Kalau saya tidak terlalu banyak mengenal jenis pohon-pohonan yang lumrah, mungkin Bapak Ibu juga sama dengan saya. Kita kenal buah mangga, kita kenal buah rambutan, kita kenal buah jeruk, kita kenal pisang, kita kenal buah apel, anggur gitu ya, yang biasa kita dengar, yang biasa juga dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, alangkah tidak baiknya ketika sebuah pohon yang begitu besar, begitu rimbun, begitu subur, dia bertumbuh dari tahun ke tahun, tetapi tidak menghasilkan buah. Hal ini akan mendatangkan duka cita bagi pengusahanya, bagi yang merawatnya. Kenapa? Dia hanya bertumbuh dan tidak menghasilkan buah. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika terjadi pertumbuhan, itu baik karena menunjukkan bahwa ada tanda-tanda kehidupan. Ketika pohon bertumbuh, kehidupan iman kita bertumbuh, ada tanda-tanda kehidupan yang orang lain bisa lihat. Tetapi berbuah itu adalah kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang, kehidupan yang bermanfaat bagi pengusaha yang punya pohon tadi. Berbuah akan menunjukkan identitasnya. Oh, ini buah mangga yang baik. Oh, ini buah rambutan yang baik. Oh, ini buah pisang yang manis. Karena apa? Ketika buahnya itu tidak baik atau buahnya itu tidak dihasilkan, maka orang akan berkata, ini pohon tidak bagus, ini pohon tidak produktif, ini pohon tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik ditebang. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita coba lihat dalam konteks iman kerohanian kita dalam keseharian. Sudah berapa lama saudara dan saya tertanam dalam gereja lokal Bapak Ibu dimanapun berada. Saudara yang beribadah di gereja-gereja yang non-karismatik, Bapak Ibu saudara yang beribadah di gereja yang karismatik, mungkin gereja suku, gereja yang nasional, yang Bapak Ibu saling satu dengan yang lain pasti memiliki pertumbuhan iman di gereja lokal Bapak Ibu saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tetapi berapa lama saudara dan saya hidup jadi orang Kristen itu hanya bertumbuh. Sementara yang Alkitab kehendaki atau Alkitab mencatat atau ajaran Kristus yang Yesus kehendaki adalah kehidupan saudara dan saya menghasilkan buah. Bertumbuh bukan berarti tidak bagus. Itu baik ketika kita dengarkan firman Tuhan maka iman bertumbuh. Tetapi yang Tuhan kehendaki, yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya, hendaklah hidup kita berdampak, bermanfaat bagi banyak orang.
Lewat apa? Lewat buah. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita menjadi Kristen-Kristen yang berbuah. Mari kita menjadi Kristen-Kristen yang produktif bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berjemaat, dimanapun Bapak Ibu beribadah. Dan doa kami bahwa kehidupan kita menjadi orang Kristen yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Kristen yang berdampak, Kristen yang menghasilkan buah, dan di dalamnya ada banyak orang memuliakan Tuhan. Karena buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Bagaimana sih keadaan Kristen yang berbuah? Saya mau katakan yang pertama begini, Kristen yang berbuah adalah Kristen yang bertobat dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang baik, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kalau kita bilang begini, kita bertobat, maka seyogianya kita mengalami perubahan. Kata bertobat dalam bahasa aslinya adalah metanoia. Metanoia adalah perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup, perubahan mindset kita. Maka kehidupan orang yang bertobat tidak lagi sama seperti keadaannya sebelum bertobat. Dengan kata lain, ketika kita bertobat, maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam keseharian kita pun adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang tidak lagi sama sebelum kita bertobat. Kalau dulu kita bekerja sebagai penipu, maka ketika kita bertobat, hendaklah kita bekerja tidak lagi menipu. Kalau dulu kita mencari uang dengan cara mencuri ketika saudara dan saya belum bertobat, maka ketika kita bertobat, maka pekerjaan kita tidak lagi mencuri. Kalau dulu mungkin saudara dan saya sebelum bertobat bekerja mencari uang dengan cara menipu, maka ketika kita hidup di dalam Kristus kita tidak lagi menipu. Kita justru menjadi orang yang mengabarkan kabar baik, kita menjadi orang yang suka menolong, kita jadi orang yang suka memberi. Maka Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya bertobat, maka hasil buah dari pertobatan yang pertama kita akan melihat. Pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang berkenan di mata Tuhan. Karena orang yang bertobat harusnya mengalami perubahan gaya hidup, mengalami perubahan pola pikir. Ada banyak, tidak terlalu banyak saudara, ada banyak orang yang sering konseling, sharing gitu sama kita. Dia bilang begini, Pak Pendeta, bagaimana saya mau percaya dalam gereja? Bagaimana saya mau bisa hidup bertumbuh di gereja itu? Loh, karena saya pikir kenapa? Bagaimana tidak Pak? Justru teman kita satu gereja gitu, teman kita satu pelayanan mungkin gitu ya. Teman satu komunitas kita justru yang bohongi saya atau yang tipu-tipu saya. Yang bikin saya bangkrut, yang bikin usaha saya nggak lancar. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, bayangkan bagaimana jeleknya Kristen di mata orang lain ketika buahnya tidak baik. Ketika dia katakan dia bertobat tetapi kehidupannya tetap menipu. Ketika dia katakan dia bertobat, dia tetap saja menjadi orang yang merugikan bagi banyak orang. Atau ada juga dalam kaula muda, bagaimana Pak Pendeta saya mau percaya bahwa orang ada di dalam gereja itu menghasilkan buah yang baik. Kenapa? Saya pacaran di gereja, kelakuannya sama, gaya pacarannya sama seperti pacar-pacar saya dulu yang di luar Tuhan, di luar pertobatan. Justru mereka yang ada di dalam gereja malah saya pikir tambah parah. Dan bayangkan saudaraku dikasih dalam Tuhan, kalau itu masih menjadi tabiat dalam gereja, menjadi tabiat dalam kehidupan orang Kristen, tidak bertobat, tidak mengerjakan buah yang baik. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, pekerjaan kita harus sesuai dengan pertobatan kita. Kalau hari ini kita bilang kita bertobat, kalau hari ini kita bilang kita percaya Yesus, mari kita hasilkan buah yang baik. Pekerjaan kita harusnya pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Pekerjaan kita harusnya adalah pekerjaan yang menyenangkan banyak orang. Pekerjaan kita adalah pekerjaan yang kiranya bisa memberkati banyak orang, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Walaupun dengan semua apa yang kita lakukan belum tentu dapat menyenangkan semua orang, belum tentu dapat memberkati banyak orang, tetapi setidaknya kita sedang mengarah kepada jalan yang tepat, mengarah kepada jalan kebenaran. Pekerjaan kita tidak menipu, pekerjaan kita tidak mencuri, pekerjaan kita tidak merugikan banyak orang, tapi justru pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan,
Baiklah ketika suami istri, ketika dia bertobat, dia mengasihi suaminya dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Kalau suami istri katakan dia bertobat tetapi kehidupannya masih suka pukul istri, masih tidak hormat sama suami, masih main kucing-kucingan suami istri. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari sebagai hamba Tuhan, mari kita hasilkan buah yang baik. Baiklah suami istri saling mengasihi, anak-anak saling mengasihi, orang tua dengan anak saling mengasihi. Dan ketika orang tua bertobat, anak-anak akan hidup bahagia, anak-anak akan hidup dengan damai sejahtera. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang tua, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka kita akan mewariskan hal yang baik bagi keluarga kita. Kita akan mewariskan hal-hal kerajaan sorga yang tepat baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, untuk menjadi Kristen yang menghasilkan buah, untuk menjadi Kristen yang produktif, maka kehidupan saudara dan saya akan kuat mengikul beban saudara dikasih dalam Tuhan. Kita akan melihat gini, dan saudara dan saya mungkin sering melihat juga bahwa pohon yang lebat, pohon yang banyak buahnya, dia harus ditopang dari bawah dengan sebuah sanggahan agar pohon itu tidak patah atau rantingnya tidak patah, karena beban yang harus dipikul oleh pohon, ada banyak buah yang hidup bersama-sama dengan dia. Dan kalau kita mungkin gini ya, kalau kita mungkin boleh wawancarai pohon, atau kalau pohon boleh ngomong gitu ya, mungkin dia akan ngomong begini, hidupku ini akan lebih ringan, hidup saya akan lebih enteng ketika memang tidak ada buah. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika ada buah, mau tidak mau pohon akan merasakan bebannya. Tetapi percayalah bahwa beban yang ditaruhkan itu hanya sementara, sampai ada banyak orang menikmati buahnya, banyak orang menikmati hasilnya, dan orang memuji dia. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan iman kita di dalam Kristus, ada banyak beban yang mungkin Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita menjadi Kristen yang bertobat, melakukan pekerjaan yang baik, dan ada banyak beban yang harus kita pikul. Yang pertama, mungkin kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Kehidupan iman kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kehidupan kita beribadah kepada Tuhan harus menjadi kesaksian. Kehidupan kita melayani Tuhan juga pun harus menjadi kesaksian. Kehidupan keluarga, suami istri dan anak-anak kita pun, kehidupan kita mungkin dalam pekerjaan kita juga harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena beban yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk menjadi teladan, harus memuliakan Tuhan di dalamnya. Harus di dalamnya menyenangkan hati Tuhan. Karena apa Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan? Karena kesaksian yang hidup adalah kesaksian yang saudara dan saya alami, memberkati banyak orang. Sehingga ketika orang merasa diberkati, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, sehingga kehidupan saudara dan saya menjadi Kristen yang berbuah, menjadi Kristen yang berdampak, buahnya harus dapat dinikmati oleh banyak orang. Seperti tadi saya ingatkan kembali, bahwa ketika ada banyak beban, mungkin ada banyak beban yang mungkin akan mengejek saudara. Ketika saudara dan saya hidup dalam pertobatan, ada banyak orang bilang, aduh sok suci lah, kamu gak usah sok baik lah, kita kenal kok siapa kamu. Ada banyak orang yang akan mencoba mengintimidasi di masa lalu kita. Tetapi mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan terus bersama-sama dengan Allah. Karena apapun yang kita berbuat ketika kita hidup dalam pertobatan, pekerjaan kita menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Ada banyak beban yang Tuhan taruh. Yang pertama tadi berbicara tentang teladan. Yang kedua mungkin dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berjemaat, dimanapun Bapak Ibu bertumbuh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pesan saya sebagai hamba Tuhan, jadilah berkat di gerejamu. Jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jadilah berkat bagi orang-orang yang ada dalam sepelayananmu. Jadilah berkat bagi orang-orang yang ada di komunitasmu. Kenapa? Ada banyak gereja, ada banyak tempat ibadah, tetapi justru mereka memiliki orang-orang yang hanya bertumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah. Nah, resikonya saudaraku dikasih dalam Tuhan, ketika banyak orang yang bertumbuh kehidupannya begini, kata-katanya rohani, kehidupannya rohani,
apalagi statusnya mungkin rohani, status media sosialnya rohani, kalau ke gereja puji Tuhan, kalau ke gereja haleluya. Tetapi bayangkan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan dengan status kerohanian tadi tidak punya buah, tidak punya dampak bagi gereja, tidak punya dampak bagi pelayanan, tidak punya dampak bagi banyak orang di sekelilingnya. Sehingga orang tidak merasakan buah, hanya bertumbuh. Saya mau katakan, saya pakai ilustrasi begini, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Kalau kita sering pergi ke istana presiden, sering tiap hari ke istana presiden, ya bukan berarti saudara dan saya jadi presiden. Atau bagaimana kita bisa tahu seorang pengendara atau sopir itu baik, dia pintar mengendarai kendaraannya ketika saudara dan saya naik bis gitu ya. Itu dilihat dari buahnya. Buahnya apa? Ketika kita sampai tujuan, ketika kita dari Jambi, dari Jakarta, atau dari Palembang, atau dari Riau, dari mana-mana, sampai pada tujuan kita kemanapun kita berangkat, dan orang lain bilang ini, hebat ya supirnya itu bawanya tenang, kita di dalam nyaman, gak ugal-ugalan, ada buah yang baik. Nah, tapi seringnya pun kita naik bis bukan menjadi otomatis kita menjadi supir bis. Dalam artian saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal kerohanian yang kita lakukan pun belum tentu menghasilkan buah. Tetapi hendaklah ketika kita mengenal Kristus, melakukan firman, baca firman Tuhan, setia kepada Tuhan, hendaklah kita menghasilkan buah yang baik. Menjadi teladan, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Ada banyak beban yang akan Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Ketika mungkin teman kita lagi imannya merosot, kita yang sesama orang beriman saling mendukung, saling menasehati, saling membangun. Ketika mungkin dia sedang terpuruk, kalau kita mampu membantu, mari kita membantu, mari kita menolong. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Karena Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian sampai ayat 11. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Maka saudaraku ini kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan yang berbuah, Kristen yang produktif, Kristen yang menghasilkan buah. Selain kita bertobat dan melakukan pekerjaan yang baik berkenan di mata Tuhan, kita sanggup kuat memikul beban dan tidak melakukan hal-hal kegelapan lagi. Dan ujilah, Alkitab katakan tadi dalam ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi teladan, kita menjadi berkat, kita menjadi contoh bagi banyak orang. Hidup kita berbuah, hidup kita berbagi sehingga orang lain ketika menikmati buahnya, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan, di dalamnya nama Tuhan diagungkan, di dalamnya nama Tuhan disenangkan. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara dan saya berada, kiranya menjadi berkat, kiranya terus menjadi dampak yang positif. Hiduplah menjadi orang-orang Kristen, hiduplah menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik, melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pikulah setiap beban yang Tuhan percayakan, dan kita percaya di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada mujizat, di dalam Tuhan ada pertolongan dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah dengarkan firman Tuhan. Hidup kami menjadi Kristen yang berbuah, bukan hanya sekedar bertumbuh Tuhan. Ajar kami menjadi berkat, agar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berjemaat Tuhan, di gereja kami masing-masing, biarlah hidup kami bertumbuh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Hidup kami menghasilkan buah, bukan hanya sekedar bertumbuh Tuhan, bukan sekedar melakukan hal-hal agamawi kerohanian kami, tetapi hendaklah Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, menghasilkan buah yang baik, sehingga ada banyak orang yang menikmati buah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak orang yang menikmati buah hasil pertobatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga di dalamnya Tuhan ada banyak kesaksian, di dalamnya ada banyak
kemuliaan untuk nama Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dan berkenan dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami tetap terus memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ketika kami berseru, berlutut di hadapan Tuhan, kami bersujud di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati dan mengadakan mujizat bagi setiap kami. Kami terima firman Tuhan dan kami aminkan setiap kebenaran firman Tuhan menghasilkan benih iman yang baik, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.